Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, setelah kita istirahat sejenak, kembali kita akan melanjutkan materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah materi tentang penilaian bidang tahqiq tajwid. Tentu ini sudah ada di para dewan hakim ini. Materinya bidang tajwid terdiri dari yang pertama makharijul huruf, kemudian sifatul huruf, yang ketiga ahkamul huruf, dan yang keempat ahkamul mad wal qasr. Tadi ada pertanyaan di bidang tajwid. Kadang terjadi selisih antara hakim 1, 2, dan 3. Padahal tajwid ini penilaiannya adalah eksak, mengurangi dari kesalahan. Beda penilaian tajwid dengan lagu. Kalau lagu itu penilaiannya rasa. Kalau tajwid jelas penilaiannya, pengurangannya jelas. Setiap satu kali kesalahan itu dikurangi dari jumlah nilai maksimal. Misalnya nilai maksimal tajwid itu 30 ya katanya, 30. Itu dikurangi beberapa kesalahan, sisa sekian nilainya. Jadi kalau ada yang selisih nilai di bidang tajwid, ini jadi tanda tanya. Kenapa bisa selisih? Padahal jelas pengurangannya jelas. Pengurangannya jelas. Ini biasa terjadi seperti yang ditanyakan tadi. Ada hakim yang kurang fokus dalam memperhatikan penampilan para peserta yang tampil, sehingga kadang-kadang terlewatkan itu ada kesalahan, lewat dia tidak dengar. Hakim yang satu mendengar, akhirnya terjadi selisih nilai seperti itu. Oleh karena itu, sebelum kita membahas ini lebih jauh, memang diharapkan supaya hakim ini betul-betul fokuslah dengan setiap penampilan itu, supaya tidak ada yang terlewatkan. Yang kedua adalah setiap satu kesalahan harus dicatat baik-baik, dicatat dengan jelas. Baik Bapak-Bapak sekalian, ini tentang makharijul huruf. Ini Bapak Ibu sudah tahu semua, bukan tidak tahu, sudah tahu sekali. Tidak ada lagi orang yang tidak mengerti tentang makhraj. Tapi tidak ada salahnya kita jelaskan apa saja yang masuk dalam kategori makhraj, seperti apa kesalahan apa yang bisa dikategorikan kesalahan deli dan khafi. Makharijul huruf yaitu tempat keluarnya huruf dari rongga mulut. Ketepatan pengucapan setiap huruf itu harus jelas. Makhraj berbeda dengan sifatul huruf. Kadang-kadang makhrajnya benar, tapi sifatnya yang tidak pas, yang tidak kena. Jadi makharijul huruf
itu hampir bisa dikatakan tidak ada lagi yang salah dari segi makhraj. Satu dua mungkin yang baru belajar anak-anak mungkin salah makhraj. Misalnya kalau di Bugis dzalika menjadi salika. Dzalika salika. Itu hanya karena kebiasaan guru ngajinya dulu seperti itu cara mengajarnya. Salen. Guru mengaji kita dulu kan orang tua salen. Menjadilah salen itu menjadi salika. Pada dzal, ya kan? Nah, itu makhrarijul huruf. Salah pengucapan makhraj dzal. Ya. Jadi kalau ada pengucapan seperti itu merubah atau mengganti hurufnya, itulah yang disebut kesalahan jadi. Ta menjadi o, sod menjadi sa dan sebagainya. Itu kesalahan makhraj yang jadi. Kemudian huruf dad, dad itu idbaq. Idbaq artinya nempel. Tepi lidah ini, tepi lidah ini itu menyentuh dinding pipi kiri atau kanan. Menyentuh, bersentuhan sedikit terasa itu. Itu namanya idbaq. Kapan diucapkan do? Itu banyak itu begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah. Jadi karena merubah makhraj. Dad. Kemudian huruf po. Po juga nempel. Po. Tidak boleh longgar. Ada kadang-kadang siratal ladzina po. Siratal ladzina tidak boleh ada desis keluar dari huruf po. Karena bukan huruf hams. Po. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian huruf tikrar, huruf ra misalnya, ra itu takribnya hanya 2 kali bergerak, tidak boleh lebih dari itu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ada biasa begitu nih. Ada. Tapi itu khofi. Tidak salah makhraj. Khofi melebihi gerakan lidah, getaran lidahnya. Kemudian ra juga termasuk harful lisan, sehingga karena dia huruf lisan, maka kadang-kadang kita harus perhatikan bagaimana pengucapan huruf ra yang benar. Kadang ada yang membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Sepintas tidak ada yang salah. Ya. Apa yang salah? Bagus, dengar enak, ya. Tapi kalau kita perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim, ini bergerak. Tidak boleh bergerak bibir. Bibir tidak boleh ngikut, karena bukan huruf bibir. Bismillahirrahmanirrahim itu terbuka, ra. Seolah-olah mengikut, ada huruf waw yang mengikut di huruf ra itu. Itu hati-hati di situ. Itu juga perlu perhatian di situ. Keindahan huruf itu dari segi ketepatannya pengucapan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bergerak ini. Bibir tidak bergerak. Ya. Itu. Jadi takribnya tidak lebih dari dua kali, tidak boleh lebih. Dan kemudian tidak membuang bibirnya. Kadang-kadang seperti itu Pak ya. Jadi bibir tetap pada posisinya, tidak bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bergerak. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Enak didengar, seperti tidak ada yang salah. Apa yang salah? Enak, bagus kedengaran. Tapi kalau kita perhatikan orangnya, wah ini salah ini kalau begini. Ya itu. Itu tentang makhraj. Insya Allah makhraj ini tidak susah. Jelas dia punya permasalahan jelas. Yang kedua adalah sifatul huruf. Ini yang kadang-kadang menjadi ini, di sini letak keindahan bacaan ini di seorang qari, di sifat-sifat huruf. Di situ berbeda nanti antara qari yang paham tentang sifat dengan qari yang hanya sekedar baca Quran, tidak ngerti sifat. Nah, di situ keindahannya. Kalau orang membaca Quran mengerti sifatul huruf, maka insya Allah akan sangat indah itu bacaan. Karena dalam huruf hijaiyah ada namanya huruf hams. Fahathahu syakhsun sakat. Berapa huruf itu? 10. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tapi kadang-kadang kita tahu itu juga kurang prakteknya seperti apa, bunyinya seperti apa. Ada hamas yang agak keras dan ada yang tengah-tengah hamas dan ada yang paling ringan kecil. Ya. Sepintas huruf ta itu setiap hari kita ucap dalam berkomunikasi. Huruf ta itu selalu mengucapkan. Tetapi ta dalam Al-Quran itu beda dengan ta yang lain. Tahu tempe. Ta. Karena dia hamas. Sama tempe. An'amta alaihim. Kalau ada yang baca An'amta alaihim, tidak salah. Makhraj betul. Tapi yang tidak pas adalah sifat hamasnya yang tidak kena, sehingga keindahannya kurang. Huruf kaf juga begitu, kaf bukan ta. Iyyaka na'buduka, betul, tidak salah. Makhraj tidak salah. Tapi yang indah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu.
huruf shad. Shad juga masuk dalam kategori hams. Shad. Tetapi ada tersendiri sifat yang dimiliki huruf shad menurut para ahli tajwid, ahli qiraah, disebut dengan sifat safir. Safir diistilahkan safir oleh para ahli seperti siul burung di hutan, di pohon-pohon besar. Bapak Ibu pernah dengar burung bersiul, bunyi burung di hutan-hutan itu, di pohon-pohon? Ya kan? Itulah sifatnya shad. Shad. Jadi bukan shad, bukan shad tapi shad. Shad. Nah ini di sini keindahannya huruf dalam keindahan huruf itu di situ. Shad. Siratal ladzina Kemudian ahkamul huruf, tentang hukum-hukum bacaan. Ada yang namanya ikhfa, idgham, izhar, iqlab, dan sebagainya. Ikhfa artinya samar, samar-samar, tidak jelas. Apa yang tidak jelas? Apa yang dimaksud tidak jelas di sini? Yaitu bunyi nun sukun atau tanwin tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena dia mengikut kepada huruf yang mendatangi. Misalnya kalau huruf yang mendatangi huruf shad, maka bunyinya pasti tidak bisa min shad, tidak bisa, karena ada shad di sana. Mesti mengikut kepada makhraj shad. Jadi makhraj shad itu sudah terpasang sebelum sampai di sini. Min shad, min salsalin, fan shad, bukan pan, tidak boleh pan shad. Itu yang dimaksud dengan samar-samar. Antum, bukan antum. Ya. Jadi dia mengikut kepada huruf yang akan mendatangi. Kalau dia huruf ta, mengikut kepada huruf ta, dan seterusnya huruf ikhfa itu yang 15. Min qablikum, bukan min qablikum. Itu yang dimaksud dengan samar. Samar bunyi nun sukun atau tanwin, sehingga bunyinya mengikut kepada huruf yang mendatangi, mengikut kepada huruf sesudahnya. Kalau dia huruf ta, mengikut kepada ta, sa, dan seterusnya jim. Kemudian idgham, izhar jelas sudah ya. Cuma ada izhar idgham yang saya maksud, ada idgham yang dijadikan izhar. Hurufnya huruf idgham. Misalnya nun sukun atau tanwin diikuti huruf waw dalam satu kata, sinwan, kinwan, dan seterusnya. Kalau dia berada dalam satu kata.
Tapi kalau dia terpisah, maka kembali kepada idgham bi ghammah. Kemudian ahkamul mad wal qasr, tentang panjang pendeknya huruf. Kapan huruf itu dipanjangkan dan kapan harus dipendekkan. Gitu. Misalnya dalam ayat surat Al-Insan, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Tulisannya salasila, tertulis salasila panjang, ada alif. Salasila wa aghlalan wa sa'ira. Tapi kenapa dibaca pendek, dikasar, dipendekkan? Karena dibaca dengan wasal. Kapan dibaca wasal maka menjadilah dia kasar, dipendekkan. Sama kalau orang salat safar, salat musafir, 4 rakaat menjadi 2 rakaat karena dia lanjut dengan asar. Sama juga dengan bacaan Quran. Dia dibaca wasal maka dia menjadi pendek, dikasar. Tetapi kalau kita berhenti waqaf di situ, ada 2 cara. Boleh panjang 2 rakaat dan boleh sukun. Misalnya dibaca Inna a'tadna lil kafirina salasila. Boleh berhenti. Bisa juga Inna a'tadna lil kafirina salasil. Ada 2 pendapat, dibolehkan semua dua-duanya. Itu. Jadi kalau wasal dibaca, kasar dipendekkan, kalau waqaf dipanjangkan. Kemudian mad yang lain seperti munfasil, mad wajib, muttasil. Kalau munfasil itu mad pilihan. Mad pilihan kita memilih. Kalau kita pilih 3 harakat, maka seterusnya harus 3 harakat. Tidak boleh berubah-ubah. Kalau 2 harakat, seterusnya 2 harakat. Itu mad pilihan. Beda dengan mad wajib. Misalnya ulaika, tidak ada pilihan lain. Kemudian mad lazim, itu 6 harakat. Misalnya mad tabi'i diikuti huruf yang bertasydid. Walau dhalin itu 6 harakat, diikuti lam yang bertasydid. Al-haqqah 6 harakat. Kemudian di awal surah alif lam mim semua 6 harakat. Hitungan harakat itu tergantung kepada tempo baca yang digunakan. Tempo baca. Kalau dia lambat membacanya, ya agak lambat juga hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu hitungannya. Kemudian ada huruf yang tulisannya panjang
juga dibaca pendek, tidak terkait dengan wasal pokoknya seperti wa ana minal muslimin, wa ana awwalul muslimin. Itu juga tertulis panjang, ada alifnya, dibaca dengan pendek. Untuk sementara itu ada yang bisa ya, silakan. Pada sama Pak. Nama nama anaknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Yang saya ingin tanyakan, apakah ini langsung saja Pak? Apakah bibir itu atau keterbatasan bibir itu terbuka seperti ma dengan ma, ada batasnya, batas keterbukaan itu mungkin ada contoh atau apa begitu? Saya kira itu saja Pak. Tentang batas bibir terbuka seperti senti terbuka, Iya, Pak. tidak ada batasan begitu. Yang bisa membatasi adalah tentang bunyi a, i, u. Jelas dia a, bukan e. A, i bukan e. I, u. A, I, U. Jangan a, e, e. Jelas huruf A. Kemudian alaihi, alaihi bukan alaihi, alaihi, alaihim. Him bukan hem, alaihi juga bukan alaihi, tapi alaihi ke atas, larinya ke atas. Alaihi. Yaum, yaum bukan yaum. Ya. Yaumiddin, maliki yaumiddin, bukan maliki yaumiddin. Kalau tidak hati-hati bisa begitu. Maliki yaumiddin. Sepintas tidak salah, tapi kalau kita perhatikan salah. Ya. Itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Zainuddin dari Herat. Yang saya mau pertanyakan ada 3 hal, tapi cepat saja Pak Kiai. Namun sebelum saya bertanya, karena kita ini diorientasi agar menjadi dewan hakim yang jujur, sebagaimana surat An-Nisa, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Nah, berkaitan dengan yang tadi, misalnya ada harapan ini yang didorong ke provinsi atau nasional, tapi dia juara 2, apa setidaknya kita sudah menzalimi anak tersebut? Apa setidaknya dia di juara 1-kan, tapi nanti yang didorong juara 2, bagaimana seperti yang dialami oleh Pak Kiai dengan Salman Amrila yang juara 3 di Medan, tapi dia dikirim ke Iran. Nah, pertanyaannya mengenai tentang tajwid, sifatul huruf, ya. Bagaimana tentang sifat hamas yang memiliki sifat syiddah? Hamas ada 10 hurufnya dan syiddah ada 8. Utamanya huruf kaf dengan ta. Tadi karena Matan Al-Jazari mengatakan bahwa betul huruf ta dengan huruf kaf itu memiliki sifat hamas, tapi tidak boleh terlalu ditonjolkan hamasnya ketika dia berharokat. Utamanya huruf kaf dengan ta, karena dia memiliki sifat syiddah. Syiddah artinya kuat, ya. Kecuali dia tidak berharokat, atau contohnya sukun, akbar atau at, baru ditonjolkan syiddahnya. Nah, banyak qari dan qari'ah
Nah, kami sebagai penilai di khususnya di bidang tajwid di Dema, ada yang membaca an'amta 'alaihim, itu juga tetap ada hamasnya, tapi tidak ditonjolkan. Ada yang membaca an'amta 'alaihim, an'amta huruf kaf kasyirkin. Nah, kalau menurut matan Al-Jazari ini adalah salah karena hilang huruf syiddahnya. Sifat yang memiliki huruf syiddah, maka hamasnya dinomorduakan, sifat syiddahnya yang diutamakan. Dan setiap huruf memiliki sifat minimal 5 maksimal 7. Huruf ra yang paling banyak 7 sifat yang dimiliki. Nah, itu yang pertama antara bagaimana menilai seorang qari yang membaca an'amta atau an'amta, yang mana yang benar, atau kasyirkin dengan kasyirkin, ulaika dengan ulaika, terlalu ditonjolkan hamasnya. Terus yang berikutnya tentang huruf ra. Ra memiliki 7 sifat dan kadang dia tafkhim, kadang dia takrir. Contohnya utamanya ketika dia sukun. Fir'auna. Bagaimana ketika qari membaca Fir'auna, dia tebalkan, sedangkan ra yang didahului harakat kasrah hukumnya harus tipis, kecuali ada beberapa huruf, contohnya mil soda dengan kirtosin, karena setelah itu bertemu dengan huruf isti'la. Apakah itu termasuk jali atau khufi? Terus pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, mengenai tentang sifat huruf yang tidak berlawanan, layin atau din. Tadi sudah dibacakan ghairin atau maliki yaumi. Hukum mad layin atau din memanjangkan huruf waw atau ya 2 harokat ketika dia wasl. Kalau dia waqaf bisa 2, bisa 4, bisa 6, sama dengan mad arid disukun. Bagaimana orang yang tidak memanjangkan waw dengan ya, apakah jatuh hukumnya khufi atau jali? Contohnya maliki yaumi, dia tidak panjangkan, padahal di situ harus dipanjangkan. Maliki yaumi ghairin, bukan ghairin, harus dipanjangkan 2 harokat karena itu adalah mad lin atau layin. Nah, terus yang terakhir antara syiddah ar-rakhawa dengan tawassut, masalah sifatul huruf. Ar-rakhawa syiddah adalah kuat, suara harus tertahan. Ini lawan dari hamas. Kalau hamas mengalirnya nafas, kalau syiddah tertahannya suara. Lawan dari tertahannya suara adalah ar-rakhawa, mengalirnya suara, bukan nafas yang mengalir. Suara, contohnya gha, bukan nafas yang mengalir tapi suara yang mengalir. Gha, ghairin. Nah, di tengah-tengahnya ini ada namanya sifat huruf tawassut, hurufnya ada 5, lil umar. Bagaimana cara membacanya? Apakah an'amta atau an'amta? Karena antara dialirkan suara dan ditahan suara menurut penjelasan dari tawassut ini. Nah, itu saja pertanyaan kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Andi Zainuddin. Ini luar biasa, anak muda dulu bukan lagi bertanya ini, tapi menjelaskan. Jadi rasanya tidak perlu lagi saya jelaskan, tidak lagi perlu diperjelas, sudah jelas pembagiannya dan sebagainya. Hanya yang saya mau jawab tadi adalah mengenai yang pertama tadi apa ya? Bukan. Yang kebijakan penilaian itu yang itu. Apakah tidak menyalahi aturan yang diangkat nomor 2 menjadi nomor 1? Ya kan? Itu maksudnya tadi. Iya. Itu sebabnya dalam
konsideran keputusan Dewan Hakim, di situ ada menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya. Itu semua masuk di situ. Ada kebijakan-kebijakan tertentu dengan pertimbangan tertentu sehingga bisa terjadi hal seperti ini. Misalnya yang tadi ada yang dipertanyakan bahwa ada seorang qori yang sangat bagus, cuma karena kecelakaan itu bisa dipertimbangkan, bukan berarti akan menzalimi orang, tidak. Ada pertimbangan lebih jauh lagi ke depan, seperti yang ditanyakan Ustaz tadi. Pertimbangannya nanti membawa peserta ke tingkat lebih tinggi lagi supaya tidak mengecewakan. Tetapi kalau bisa disarankan bahwa anak-anak yang seperti itu punya potensi bagus, harus memang lebih tekun belajar supaya tidak melakukan suatu kesalahan yang tidak perlu salah, yang diistilahkan tadi hanya kecelakaan sehingga dia salah baca. Sementara ada yang kualitasnya sederhana, pas-pasan, tapi kebetulan tidak salah baca, ya terpaksa dia lebih tinggi nilainya. Jadi itu tadi pertimbangan bahwa boleh dimulaikan dalam satu majelis itu. Jadi mungkin bisa terjadi seperti itu, yang tadinya nilainya di ranking 2 bisa diangkat menjadi ranking 1 dengan pertimbangan itu tadi, kebijaksanaan itu. Saya kira itu deh.